4 orang saksi yang pernah diperiksa. Ketika isu ini menurun, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Maaf, ini memang DPR ini kan tempat politik. Congrats dengan Prof. Tom Haye dan Wak Verdong paten kali mainnya. Wak Verdong ini paru-parunya 4. Yuk teman-teman, kita kawal terus, kita pantau terus kasus Vina dan Eki Cirebon ini. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di program Netizen on Netizen bersama saya Sinta Melinia. Selama sepekan ini, fakta baru kasus pembunuhan Vina Cirebon yang diungkap 4 saksi yang didampingi Otto Hasibuan bersama Deddy Mulyadi, hingga komentar pelatih Timnas Indonesia Sinteyong usai membawa Timnas lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan netizen. Yuk kita intip satu-satu ragam komentar dari netizen. Kedatangan Pak Deddy ini tidak sendiri, tapi beliau datang bersama dengan 4 orang. Nanti kita jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK. Video ini cukup banyak mendapat atensi dari netizen, salah satunya dari Edi Risetiawan seperti ini. Kasus Vina menyangkut rakyat kecil, ini akan kita lihat jadi pembuktian siapa saja sesungguhnya penganut kebenaran, keadilan, keadaban, kemanusiaan dari pengacara, jaksa, hakim, pejabat tinggi, kepolisian, dan TNI, pokoknya penegak keadilan, mari kita tunggu. Yuk teman-teman, kita kawal terus, kita pantau terus kasus Vina dan Eki Cirebon ini. Komentar kedua dari netizen Nurmalani seperti ini bunyinya. Jadi penonton bos, air mataku jatuh tak terasa. Sedih banget di negeri ini, semoga Allah selalu melindungi rakyat kecil, saudaraku yang tercinta. Wah, sepertinya netizen yang satu ini mengikuti kasus dari awal ya. Jadi kita harus pantau terus, kita harus kawal terus kasus ini sampai tuntas, oke? Langsung kita bacakan komentar netizen ketiga ini dari Iin Indrawati. Ini bukan tentang Vina dan Eki, ini bukan tentang geng motor, ini tentang carut-marutnya penegakan hukum di Republik ini. Aduh mbak, ini kayaknya menggebu-gebu sekali ya, sampai-sampai ini tanda serunya nih ada 2 loh. Ini buat sahabat Kompas TV yang gak mau ketinggalan nih tentang update kasus Vina dan Eki Cirebon, langsung aja cek di YouTube channelnya Kompas TV karena kita selalu update berita-berita soal Vina dan Eki Cirebon. Kita ke video kedua yang paling banyak disoroti oleh netizen. Ini dari anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, Rano Karno, menyampaikan kritiknya soal program makan siang gratis hingga izin ormas kelola tambang. Kritik tersebut diungkap Rano Karno saat rapat DPR dengan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah hingga Dikti. Yuk kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Kita tidak tahu, Pak. Pemerintah akan berganti. Apakah kepemerintahan besok masih tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Karena ada indikasi mau dibelah nih, Pak. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Itu juga kita antisipasi nih, Pak. Ini setelah ini bagaimana ini? Maaf. Ini memang DPR ini kan tempat politik. Yang kita antisipasi juga ini yang namanya makan gratis ada di mana? Dititip di bos kah? Bos aja segini apalagi ditambah lagi ini kan? Kita bacakan komentar netizen pertama dari Didi Suryadi. Bang Dul, almarhum Bang Ben selalu slogan, jujur, jujur biar hidup jadi mujur. Kalau pejabat tak jujur, rakyat tak bisa kuliah, mahasiswa yang tak mampu gratiskan uang kuliahnya. Sepertinya netizen yang satu ini salfok sama sinetron si Dul anak sekolahan ya. Komentar ketiga dari Caca Magani seperti ini.
Di satu sisi, makan gratis bagi anak-anak sekolah itu perlu, karena saya dahulu pernah merasakan gimana rasanya sekolah dalam keadaan perut lapar, tak ada uang buat jajan. Tapi di sisi lain, program ini jelas rawan korupsi. Kalau menurut sahabat Kompas TV gimana? Ke komentar netizen ketiga dari Basuki Rahmat seperti ini bunyinya. Kalau dengar dan cara anggota DPR kita kritis ke kebijakan pemerintah sebetulnya masih kurang. Apalagi sudah pedas tegas tapi kementerian lembaga terkait kelihatannya dalam menanggapinya seperti biasa dan angin lalu saja. Mungkin dianggap hanya numpang lewat. Apakah pejabat di kementerian lembaga tersebut tak pernah turun ke bawah melihat kenyataan carut-marutnya dunia pendidikan di negeri ini yang tak tahu mau dibawa kemana arahnya? Kita ke berita ketiga, ke berita terakhir tentang komentar pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, usai membawa Timnas lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tak kalah menjadi sorotan netizen. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않았나. 2차 예선 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Hari ini mungkin bisa dilihat secara psikolog memang ada kesulitan juga bagi kita. Tetapi dengan berkatnya pemain yang bekerja keras di dalam lapangan, ya kita bisa mencetak sejarah baru. Dan kita akhirnya lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Kita langsung ke komentar pertama dari netizen, ini ada dari Joplan seperti ini. Semoga di putaran 3 nanti Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal. Bismillah. Yuk kita aminkan bareng-bareng sahabat Kompas TV. Semoga Indonesia bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia! Indonesia! Ke komentar kedua dari Friends Adio Saputra. Lolos round 3 wakil ASEAN satu-satunya, bangga kali aku bang. Congrats Timnas Prof Tom Haye dan Wak Verdong, paten kali mainnya. Wak Verdong nih paru-parunya 4. Paru-parunya 4 itu kayak gimana lah bang? Ada-ada aja kau ini. Kita bacakan komentar terakhir dari John Michael seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua perjuangan, pengorbanan dan kerja keras dari para pemain Timnas Indonesia beserta Coach Sinteyong maupun semua jajaran dan kepelatihan yang telah berhasil mengukir sejarah lolos untuk pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Oke sahabat Kompas TV, itu tadi ya berita-berita yang disoroti oleh netizen selama sepekan ini. Terima kasih banyak sudah menonton Netizen on Netizen sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri dan sampai jumpa.